Hai, ketemu lagi di Talk by Tira. Untuk cerita kali ini, aku pengen cerita tentang pengalaman aku naik balon udara di Kapadokia. Dan aku bakalan kasih tips dan informasi penting saat kita akan naik balon udara. So, tonton video ini sampai akhir biar kalian gak ketinggalan informasinya. Selamat nonton. Semua pasti tahu Kapadokia kan, yang paling terkenal sejak ada film layangan putus. Itu kayaknya udah langsung hype gara-gara Kinan pengen liburan ke Kapadokia. Iya benar, karena destinasi paling terkenal di Kapadokia itu ya naik balon udara. Ternyata nggak bisa sembarangan langsung tiba-tiba kita pengen naik balon udara di Kapadokia. Salah satu faktor yang menentukan kita bisa naik balon udara atau enggak adalah cuaca dan suhu di sana. Jadi sebenarnya untuk naik balon udara di Kapadokia itu faktor keberuntungan juga mendukung ya. Soalnya ada temen aku yang udah bolak-balik ke Turki sebanyak 7 kali cuman pengen naik balon udara di Kapadokia. Dia itu nggak sama sekali dapat kesempatan untuk bisa naik, padahal dia udah persiapin biaya semuanya, tapi nggak bisa naik karena faktor cuaca. Even kamu udah daftar, paginya siap berangkat naik balon, itu bisa aja batal gara-gara suhu ekstrim atau cuaca ekstrim. Jadi malam hari biasanya kita dapat briefing dulu. Kita akan debriefing apabila tiba-tiba nanti kita dapat berita ada red flag begini. Artinya kita nggak boleh terbang saat pagi hari. Even itu cuma tinggal 1 jam lagi keberangkatan, bisa aja terjadi cancel. Dengan ketentuan uang yang sudah kita bayar itu konsekuensinya akan di-refund sama pihak krunya. Jadi momen ini tuh beneran deg-degannya tuh ada banget karena setelah 7 hari ke belakang itu belum ada balon udara yang terbang akibat cuaca buruk. Jadi ini kesempatan aku untuk bisa naik balon udara di saat cuacanya lagi bagus. Dan biasanya kita akan melakukan sesi briefing sebelum paginya kita naik. Meskipun sebenarnya masih deg-degan karena bisa aja tiba-tiba cancel terbangnya. Ini masih jam 7 malam waktu itu di Kapadokia, masih secara ini, dan aku tetap terus berdoa semoga besok masih tetap bisa naik. Oke, ini saat makan malam, saatnya kita di briefing buat naik balon udara. Kira-kira jam berapa kita akan berangkat. Jadi waktu itu dikasih tahu jam 4 pagi kita berangkat atau setengah 5 pagi. Setelah selesai sholat subuh, kita akan dijemput pakai shuttle ke hotel. Akhirnya setelah deg-degan dari semalam, takut tiba-tiba dapat telepon gagal pergi. Ternyata enggak, shuttle aku ini udah datang, udah siap di depan hotel. Karena hotel tempat aku nginep itu jaraknya dekat ke venue untuk naik balon, jadi kita pakai shuttle tuh sekitar 15 menit perjalanan dari hotel aku menuju venue. Berhubung masih pagi, jadi jalanannya nggak ada yang macet, lancar jaya sampai ke venue. Saat kita sampai di venue, ini real situationnya. Waktu itu kita kenapa harus pagi-pagi banget datang ke venue-nya, karena kita akan mengejar sunrise saat kita terbang nanti. Semua peserta yang sudah daftar itu dikumpulin dalam satu tempat dan dibagi grup. Dalam satu grup itu bisa 20 orang gitu untuk satu balon udara beserta pilot dan co-pilotnya. Awalnya aku sempat mikir kalau naik balon udara tuh ya udah tinggal naik aja gitu, ternyata tidak ya. Jadi kita harus nunggu balonnya ditiup dulu sampai mengembang dan sampai semuanya terangkat, baru kita bisa masuk ke basketnya itu. Buat masalah outfit ini juga penting. Kalian kalau bisa sih kalau mau naik balon udara mendingan pakai celana dibanding pakai rok, karena itu kita harus ngelompat dulu ke basketnya yang lumayan tinggi sih untuk ukuran aku. Meskipun disediain tangga, tetap kita harus sedikit loncat gitu untuk bisa masuk ke dalam keranjangnya. Dan kalau bisa kalian pakai jaket ya, karena ini tuh daerah lembah, pegunungan dan dingin banget. Ini adalah outfit yang aku pakai saat aku naik. Jadi aku pakai 5 lapis. Yang pertama itu aku pakai long john, terus ditambah pakai inner lagi, ditambah lagi kaos. Terus luarannya aku pakai vest yang anti angin gitu, terus anti angin apa ya?
maksud aku tuh windbreaker gitu ya teman-teman. Dan di luarnya tuh aku pakai lagi windbreaker jaket yang emang suhunya saat itu minus 11 derajat. Kira-kira seheboh inilah aku outfit luarannya, masih pakai lagi scarf luar, terus pakai gloves saking dinginnya di atas sana. Oh ya, penting banget untuk sarapan terlebih dahulu atau mempersiapkan tenaga kita dari malamnya ya. Kalau bisa sih dari malam kita udah mulai makan banyak protein tinggi biar kuat, karena di atas tuh dingin banget sumpah. Jangan sampai ada cerita turun dari balon udara kita masuk angin atau muntah di atas balon udara. Jadi lebih baik kalian makan dulu sebelum naik ya. Oke, lanjut kita cerita lagi ke balonnya. Karena udah mulai mengembang seperti ini, tandanya kita udah bisa naik. Akhirnya kita di-guide sama krunya untuk pelan-pelan naik. Karena ini daerah pegunungan, jadi anginnya tuh masih tetap kenceng, cuman lebih nusuk gitu karena lagi musim salju juga. Ini jam 6.17 saat kita mau bersiap naik ke balon. Itu udah mulai jam 6:30 pagi di sana, dan keadaannya tuh masih kayak gelap kayak gini. Maksudnya kalau di Indonesia kan udah lumayan terang ya kalau jam 6:30, tapi di sana tuh masih segelap ini karena memang daerah pegunungan yang banyak lembah gitu kali. Yang tadi driver aku ternyata dia juga krunya, jadi dia manggilin satu-satu anggotanya udah mulai siap-siap naik nih. Oke, ini posisinya aku udah masuk ke dalam basket balon udaranya. Jadi aku udah di keranjangnya, dan kita dikasih lagi briefing gimana cara kita nanti di atas dan gimana cara kita nanti bersikap saat kita mau landing. Ya, akhirnya kita take off, dan ini adalah real situationnya pas kita lagi take off. Seindah ini memang. Sejauh mata memandang yang kita lihat hanya hamparan lembah yang penuh sama balon udara kayak gini, cantik banget. Dan ini tuh belum sampai ke sunrise-nya guys. Nah, sekarang aku bakal spill berapa budget untuk naik balon udara di Kapadokia. Untuk satu kali penerbangan naik balon udara di Kapadokia itu sekitar $250 Amerika. Dan itu pada tahun 2022 waktu aku naik ya. For your information, jadi pembayaran itu pada saat aku naik hanya bisa pakai mata uang US dollars, dan mereka tidak menerima mata uang lain. Jadi saran aku better mendingan kita udah pegang uang pecahan dolar Amerika sebelum naik balon udara, karena di daerah Kapadokianya sendiri itu jarang sekali ada ATM. Kan di daerah gunung ya, bukan di daerah kota. Nah, balik lagi ke point of view di dalam balon udaranya sendiri. Ini adalah momen dimana saat matahari udah mulai terbit. Yang paling berkesan sih ini, aku bisa lihat sunrise, gunung, dan di atas balon udara gitu. Jadi kayak bukan sensasi hanya ngelihat sunrise di atas gunung, tapi aku bisa ngelihat keduanya gitu, di atas gunung juga, di atas balon udara juga. Setelah 1 jam mengudara, akhirnya kita harus landing. Dan ini adalah pilotnya aku. Pilotnya aku itu wanita loh guys, dan dia bisa kayak tenaganya kuat banget, bisa narikin kontrol balonnya untuk ke kiri atau ke kanan. Sementara balonnya itu sebesar ini, dan cukup butuh waktu lama untuk melipat balon ketika turun sampai di bawah. Nah, kalau kita udah turun dari balon udara, kita ada selebrasi bareng krunya dan pilotnya. Jadi ini adalah selebrasi cheers gitu. Kita minum minuman halal sih sebenarnya. Ini minuman berkarbonasi doang, cuman warnanya merah gitu. Kalau di Indonesia kayak itulah ya, Fantit gitu. Tapi ini tuh benar-benar non alkohol. Jadi karena mayoritas kita muslim semua, pilotnya menekankan kalau ini minuman non alkohol. Terus habis itu selebrasi selesai, kita akan dapat sertifikat kalau kita sudah pernah naik balon udara di Kapadokia bareng
event organizernya mereka. Yap, itu tadi cerita Tira naik balon udara di Kapadokia. Sebenarnya masih ada cerita lainnya di Kapadokia, tapi kalau misalkan kalian teman-teman pengen, boleh komen di kolom komen ya, biar bisa aku ceritain lagi hal unik lainnya yang ada di Kapadokia. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe ya. Dan sampai ketemu di cerita Tira selanjutnya. Terima kasih.